Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Kita Ceritain. Kali ini kita akan bahas sebuah film tentang seorang anak SMA yang bertemu dengan penjaga sekolah yang ternyata pintar dan spesial. Gimana kisahnya? Langsung aja kita ceritain. Cerita ini tentang seorang murid bernama Han Ji-wook. Dia adalah seorang murid yang gagal beradaptasi di sekolah ini karena mayoritas murid di sana adalah anak-anak orang kaya. Sedangkan Ji-wook hanyalah anak orang miskin yang membuat Ji-wook minder untuk bergaul. Bahkan karena nilai matematikanya yang jelek, ia diminta pindah oleh wali kelasnya. Suatu malam ketika di asrama, teman-teman Ji-wook memberi uang dan menyuruhnya untuk membeli soju. Tapi ketika kembali ke asrama, malangnya dia ketahuan oleh penjaga sekolah bernama Lee Hak-sung. Lalu keesokan paginya, gurunya Kim menyuruh Ji-wook untuk mengakui siapa saja yang terlibat dalam kenakalan ini. Namun, Ji-wook mengatakan bahwa ini semua adalah idenya seorang diri, dan dirinya dikeluarkan dari asrama sementara. Pak Hak-sung sebenarnya adalah seorang defektor. Ini adalah orang Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan. Sementara itu, keesokan harinya, Ji-wook mengangkut semua barangnya karena mendapatkan hukuman diusir dari asrama. Beberapa jam kemudian, Ji-wook sampai di rumah ibunya. Ibunya adalah seorang janda yang selalu bekerja keras untuk Ji-wook. Karena hal itu, Ji-wook beralasan dia datang hanya untuk berkunjung, dan dia harus kembali ke sekolah sebelum terlalu malam. Karena tidak tahu harus kemana, ditambah lagi hujan turun dengan lebatnya, Ji-wook pun memutuskan kembali ke sekolah untuk tidur di gedung sains yang terbengkalai, tapi lagi-lagi dia dipergoki Pak Hak-sung. Park Sung mengizinkan Ji-wook untuk tidur di ruang kerjanya. Ketika Ji-wook tidur, Park Sung tidak sengaja menemukan PR matematika Ji-wook yang belum selesai dikerjakan. Ketika di kelas, dia kaget bahwa PR-nya sudah selesai dikerjakan oleh Pak Hak-sung dan semua jawabannya benar. Setelah kelas selesai, Ji-wook mendatangi Park Sung untuk berterima kasih. Ji-wook langsung menyadari bahwa Pak Hak-sung, penjaga malam mereka, adalah orang yang sangat pintar dan spesial. Ji-wook memohon supaya bisa diajarkan, tapi Pak Hak-sung tetap bersikap bodoh amat dan gak mau menuruti permintaan Ji-wook. Suatu siang, ketika Park Sung mendengar percakapan guru-guru yang lagi membicarakan anak-anak dari keluarga miskin yang punya masalah di sekolah, salah satunya adalah Ji-wook. Ketika Ji-wook kembali mendatangi Pak Hak-sung mengatakan bahwa sebaiknya memang Ji-wook pindah sekolah. Ji-wook pun bersikeras dan mengutarakan kemarahannya, bahwa bagaimana bisa anak lain bisa mendapatkan kesempatan sedangkan dirinya tidak. Pak Hak-sung pun akhirnya setuju untuk mengajarinya. Sebagai bayaran, Pak Hak-sung cuma meminta Ji-wook untuk membawa susu stroberi di setiap pertemuan. Di hari yang lain, Pak Hak-sung dikunjungi oleh temannya yang bernama Gi-chol. Dia adalah seorang yang membantu Pak Hak-sung datang ke Korea Selatan, karena dia bekerja sebagai pendamping defektor Korea Utara di Korea Selatan. Gi-chol memberikan lampu yang dipesan Pak Hak-sung kemarin. Lampu-lampu itu kemudian digunakan Pak Hak-sung untuk menerangi ruang lab yang terbengkalai sehingga dia bisa mengajari Ji-wook secara rahasia di sana. Pak Hak-sung kemudian memberikan 3 aturan yang harus diikuti Ji-wook. Yang pertama, tidak boleh ada satupun orang yang tahu tentang kelas ini. Yang kedua, gak ada pelajaran yang diajarkan selain matematika. Dan yang ketiga, Pak Hak-sung memang mengajari Ji-wook, tapi dia tidak mau peduli tentang nilai Ji-wook. Mereka memulai kelas dengan menyelesaikan sebuah segitiga. Setelah selesai kelas, Ji-wook kembali menumpang ke Pak Hak-sung karena tidak memiliki tempat tinggal. Scene di kelas memperlihatkan wali kelas yang mengumumkan mengenai lomba Pitagoras dan membuatnya menjadi ujian akhir. Lalu berpindah ke Ji-wook yang kembali belajar dengan Pak Hak-sung. Di sana, Pak Hak-sung mengajarkan menghitung manual agar Ji-wook tidak hanya menghafal rumus. Lalu, keesokan harinya, salah seorang teman Ji-wook pindah sekolah karena masalah yang sama dengan Ji-wook. Hal itu membuat Ji-wook sedih.
Dan ketika menceritakan pada Pak Haksung, beliau menasihati Jiwook untuk memiliki keberanian dalam menghadapi ini dan tidak menyerah. Ia juga berpesan untuk jangan pindah karena Jiwook sudah berusaha keras. Lalu, ketika akan belajar di keesokan harinya, teman Jiwook, Boream, tiba-tiba masuk ke ruang belajar Jiwook dan Pak Haksung. Setelahnya, Boream diizinkan untuk datang ke ruangan itu bersama Jiwook. Di sana, Pak Haksung mengajak Boream untuk bermain piano untuk memperkenalkan satu materi matematika. Lalu di kelas, Jiwook menentang jawaban guru. Ketika diminta mengerjakan di papan tulis, Jiwook berhasil melakukannya, namun malah dikeluarkan dari kelas dengan alasan menentang penguji. Di sisi lain, Pak Haksung mendapatkan handphone dari Gichol sebagai hadiah. Dan yang pertama dilakukannya adalah membuka tesis matematika lewat handphone barunya. Mengetahui hal itu, Jiwook mencetak tesis tersebut karena merasa tulisan di handphone Pak Haksung terlalu kecil. Ujian akhir Pitagoras pun tiba. Jiwook mengerjakan dengan tekun, sementara Boream tanpa alasan tiba-tiba meninggalkan ruangan ujian. Scene di kereta yang memperlihatkan Jiwook mengajak Pak Haksung untuk ke suatu tempat, sembari dirinya mencari kabar Boream. Ternyata mereka menuju ke suatu pertunjukan musisi kesukaan Pak Haksung. Di sana, Boream tidak hadir. Selama pertunjukan dimulai, Pak Haksung meneteskan air mata. Lalu, Pak Haksung mengajak Jiwook untuk makan malam dengannya. Di sisi lain, diperlihatkan Boream yang memegang smartphone-nya dan mengetik sesuatu. Ternyata ia mengetik pada web sekolahnya mengenai soal Pitagorasnya bocor. Karena dirinya mengikuti les tambahan dari wali kelasnya. Rapat guru-guru pun terjadi karena hal ini. Wali kelas Jiwook dan Boream merasa ketakutan. Scene yang lain memperlihatkan Jiwook dan Pak Haksung sedang membeli buku. Ketika selesai dikemas, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Park Pil-ju. Ia mengenal Pak Haksung dan menyebut Jiwook dengan Taeyeon. Lalu, Pak Haksung duduk termenung membayangkan apa saja yang sudah dilewatinya bersama Jiwook. Lalu, sebuah TV di kantin menyiarkan tentang pria bernama Ri Haksung telah membuktikan hipotesis Riemann. Ketika Jiwook berlari menemui Pak Haksung, beliau berkata jangan mengatakan bahwa itu adalah hipotesis Riemann. Scene berpindah ke seorang pria melepas label nama di pintu dan wali kelas Boream yang sedang membuang tablet miliknya. Lalu menerima telepon dari kepala sekolah. Lalu ternyata panggilan itu karena Jiwook dicurigai telah mencuri soal Pitagoras ketika dirinya mencetak tesis untuk Pak Haksung. Dirinya didesak untuk keluar dari sekolah oleh wali kelasnya. Wali kelasnya tidak menerima penjelasan Jiwook bahwa bukan dirinya yang mencuri soal itu. Hal itu karena wali kelasnya menunjukkan bukti peningkatan nilai matematika Jiwook yang tidak mungkin baginya. Lalu beredarlah kabar bahwa Jiwook yang memocorkan sampai ke Boream. Lalu sebuah layar menampilkan bahwa Ri Haksung diculik oleh mata-mata Korea Selatan. Dan orang-orang yang duduk di situ termasuk Gichol mengatakan bahwa dirinya lah yang membelot. Lalu salah seorang memaksa Haksung untuk tampil di TV. Namun Gichol mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena anaknya meninggal. Pertengkaran Haksung dan Gichol dan Jiwook mendengarnya. Ketika masuk ke rumah, Pak Haksung memarahi Jiwook dan menyuruhnya untuk meninggalkannya. Lalu ketika Pak Haksung pergi, Jiwook mempersiapkan formulir untuk pindah sekolah. Setelahnya, Jiwook menyerahkan formulir pengunduran diri. Ketika hari pengumuman Pitagoras tiba, dan seorang profesor sedang berbicara, tiba-tiba Pak Haksung datang dan menyelah. Ternyata profesor tersebut adalah partner Ri Haksung saat Olimpiade di masa lalu. Haksung meminta kesempatan untuk menyampaikan beberapa kata, dan ternyata ia mengungkap tentang yang mencuri soal ujian bukanlah Jiwook, melainkan guru di situ. Setelah itu, Gichol menjemput Haksung dan memberikan paspor sebagai warga Korea Selatan. Dan Haksung dibawa ke tempat laboratorium matematika. Dan beberapa tahun kemudian bertemu kembali dengan Jiwook. Itu tadi akhir dari film In Our Prime.
yang kompleks dengan emosi. Namun, hal ini menjadi daya tarik sendiri untuk film ini. Bagaimana menurut kalian tentang yang dilakukan Pak Hak Sung dan Ji Wook? Dan apa pendapat kalian tentang film yang satu ini? Coba komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kita agar kamu gak ketinggalan dengan film seru lainnya.